Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Selamat datang di pesantren Persatuan Islam nomor 19 Garut ya, di pesantren Kasih Bentar. Mungkin buat kalian ya, ada yang pertama kalinya bertemu dengan ibu. Untuk yang SD-nya dari SD Kota Wetan 2 mungkin masuk ke sini pasti kenal dengan ibu. Ada murid ibu juga yang masuk ke sini. Tapi untuk santri-santri yang lain pasti ini pertama kalinya bertemu dengan ibu. Perkenalkan, nama ibu Elita Lismiana. Ibu di sini mendapat tugas mengajar matematika kelas 7. Mengajar di pesantren Bentar ini untuk tahun ke-2. Semoga kita bisa belajar dengan menyenangkan ya, dengan bisa saling diskusi juga di Google Classroom. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan, ataupun ada hal-hal yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ke ibu ya. Nah, sekarang ibu langsung aja ya, kita masuk ke materinya. Untuk awal pertemuan ini materinya itu tentang bilangan bulat. Nah, ketika di SD kita sudah mempelajari bilangan bulat ini. Nah, bilangan bulat ini pertama, tapi sekarang di kelas 7 ini kita juga mengulang lagi tentang materi bilangan bulat, mungkin awal-awalnya ya. Jadi pertama kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Nah, mengenal bilangan bulat. Mungkin yang di SD pernah ya, apa sih bilangan bulat itu? Pernah dengar kan waktu di SD ada bilangan asli, ada bilangan cacah. Nah, sekarang kita ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sekarang perhatikan ya garis bilangan yang ibu buat di sini. Di sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, dalam garis bilangan ini, semua bilangan yang dimuat pada garis bilangan ini adalah bilangan bulat. Nah, ini dari 1 sampai seterusnya kita namakan bilangan bulat positif. Nah, dari negatif 1 sampai seterusnya kita namakan bilangan bulat negatif. Nah, di sini 0. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu merupakan gabungan dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nanti ada ya di bahan ajar yang ibu bagikan nanti di Google Classroom, bisa kalian baca di situ lebih jelas. Kemudian sekarang dalam garis bilangan ini kita lihat, ini ke kanan ya, ini arah kanan, ke arah sini arah kanan. Kalau ke arah sini itu ke arah kiri. Nah, ini hubungannya apa? Ini hubungannya dengan nilai. Nilainya ketika kita semakin kanan, maka itu artinya nilainya semakin besar, dan sebaliknya semakin kiri berarti nilainya semakin kecil. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. 3 lebih besar dari 2, 2 lebih besar dari 1. Terus kalau misalnya ini semakin kiri, negatif 2 lebih kecil dari negatif 1, negatif 3 lebih kecil dari negatif 1 gitu. Sekarang contohnya aja ya, biar lebih jelas. Contohnya misalnya isilah pakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Udah waktu di SD udah belajar ya, tanda lebih besar, ini tanda lebih kecil. Sekarang kalau ibu punya soal seperti ini, 4 titik negatif 6, pakai tanda apa coba? Nah, kita lihat dulu 4 titik negatif 4, 6. 4 bakal ada di sebelah mana? 4 adanya di sebelah sini ya. Nanti 4 ada di sebelah sini, negatif 6 ada di sebelah sini. Jadi tandanya apa? Tandanya akan jadi 4 lebih besar dari negatif 6. Karena kenapa? Karena 4 ada di sebelah kanan, karena 4 ada di sebelah
sebelah kanan dari negatif 6. Ini kan 4, ini negatif 6. 4 itu ada di sebelah kanan dari negatif 6. Jadi 4 itu lebih besar dari negatif 6. Itu kalau kita pekerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Kemudian contoh yang kedua misalnya, masih bingung Bu, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya negatif 11, titik-titik 20, coba. Kalau 20 itu kan bilangan positif, negatif 11 itu bilangan bulat negatif. Jadi kalau yang positif itu adanya di kanan, yang negatif adanya di kiri. Jadi ini tandanya apa? Coba, tandanya pasti negatif 11 kurang dari 20. Artinya apa? Karena apa? Karena negatif 11 ada di sebelah kiri, di sebelah kiri 20 pada garis bilangan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa baca lagi ya, nanti Ibu kasih bahan ajarnya. Di situ juga dijelaskan bilangan bulat, bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan bilangan negatif pada garis bilangan. Kemudian semakin ke kanan semakin besar nilainya, dan semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Nah, di sini Ibu udah kasih contoh 4 lebih besar dari negatif 6 karena 4 ada di sebelah kanan negatif 6. Kemudian negatif 11 lebih kecil dari 20 karena negatif 11 berada di sebelah kiri dari 20 pada garis bilangan. Nanti pada bahan ajar yang Ibu bagikan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Dan sekarang kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang berikutnya tentang B itu sekarang kita mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan ini kalian pasti udah belajar nih, waktu di SD pasti udah belajar, gak mungkin enggak. Kelas 6 juga sekarang sedang mempelajari ini sama bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa pakai bantuan garis bilangan. Cara yang kedua, kita bisa ngerjainnya langsung aja kayak nambahin biasa gitu atau mengurangkan biasa. Nah, bagaimana Bu caranya dengan pakai garis bilangan? Nah, sekarang dengan menggunakan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan. Nah, dengan menggunakan garis bilangan, contohnya. Contoh 4 tambah negatif 3. Kita garis bilangan dulu ya. 4 tambah negatif 3 ya. Di sini 0. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4 itu ini bilangan positif, berarti kita menghitungnya kemana? Berarti kita menghitungnya ke kanan sebanyak 4 langkah ke kanan, karena dia bilangan positif. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Itu 4. Terus di sini ditambah katanya. Ditambah negatif 3. Negatif itu bilangan yang ada di sebelah kiri. Berarti kalau misalnya angkanya negatif, kita berhitungnya ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Kita berhitung dari 4 ini. Tadi kan kita udah berhitung 4 langkah, ada di angka 4. Nah, karena dia ditambah negatif 3, berarti kita berhitung lagi 3 langkah. Kemana 3 langkahnya? Ke kiri, karena dia bilangannya negatif. Dari sini, dari 4 ini kita hitung 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, ke sini berarti ini 4, ini negatif 3. 1, 2, 3, 4 ke arah sini. Kemudian dikurangi 3, 1, 2, 3 ke arah sini. Gimana hasilnya? Ini hasilnya berapa? 1.
Berarti 4 dikurang negatif 3 itu berapa isinya? 1. 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 1. Nah, kalau tanpa menggunakan garis bilangan, berarti 4 ditambah negatif 3 itu bisa ditulis ulang. Masih ingat untuk di SD? Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Dan ini kita lihat di sini positif, di sini negatif. Positif kali negatif berarti negatif. Pokoknya positif kali negatif, negatif kali positif itu hasilnya pasti negatif. Yang positif itu cuma 2, positif kali positif dan negatif kali negatif itu hasilnya pasti positif. Jadi kalau dia berlawanan pasti akhir hasilnya negatif. Jadi ini positif, ini negatif dikalikan tandanya ya. Positif kali negatif jadi negatif. Jadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi 4 ditambah negatif 3 itu bisa ditulis dengan kayak gini. 4 dikurang 3. Perlu contoh lagi. Nah, terus kita lanjut ya ke sifat-sifat penjumlahan. Nah, sifat penjumlahan bilangan bulat ini ada 4 sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama itu sifatnya adalah sifat tertutup. Apa Bu sifat tertutup itu? Nah, yang pertama itu sifat tertutup. Sifat tertutup itu maksudnya bilangan bulat itu ketika dia ditambahkan lagi dengan bilangan bulat yang lain, maka hasilnya juga adalah bilangan bulat. Misalnya 2 tambah 3, 5. Negatif sejuta ditambah negatif sejuta, negatif 2 juta, itu kan masih di dalam garis bilangan juga, bilangan hasilnya bilangan bulat juga. Jadi dia tidak menjadi bilangan yang lain, tapi dia tetap menjadi bilangan bulat. Makanya disebutnya sifatnya tertutup, karena ketika dioperasikan ditambahkan hasilnya tetap bilangan bulat itu sendiri. Sifatnya tertutup. Misal untuk A, B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B itu anggota bilangan bulat. Dua tambah 3 sama dengan 5. 2 anggota bilangan bulat, 3 anggota bilangan bulat, 5 hasilnya juga tetap anggota bilangan bulat. Terus apa lagi ya? Negatif 10 nah, ditambah negatif 200, jadi negatif 210. Negatif 10 bilangan bulat, negatif 200 bilangan bulat, negatif 210 bilangan bulat. Jadi ketika dia ditambahkan, dia tetap bilangan bulat, gitu, anggota dari bilangan bulat. Kemudian itu sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu yaitu sifatnya tertutup. Sifat yang kedua, Ustaz kepala dia ketinggalan. Sifat yang kedua itu yaitu sifat komutatif. Nah, ini juga sebenarnya udah belajar ya waktu SD. Sebenarnya bilangan bulat ini hanya pengulangan pelajaran ketika SD ya. Jadi kalau SD-nya benar-benar diajar, sekarang kita belajar bilangan bulat tuh sebenarnya hanya mereview gitu. Nanti pas yang benar-benar kalian belajar itu ketika bilangan bulat itu di bagian eksponen atau bilangan berpangkat, itu benar-benar baru buat kalian. Kalau yang kayak gini ini sebenarnya masih review dari pelajaran SD. Sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu atau bolak balik ya, untuk sebarang A, B anggota bilangan bulat berlaku apa? Berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, Ibu, A, B itu apa? Nah, ini A, ini B itu sebutnya variabel atau peubah gitu. Nah, variabel atau peubah itu hanya untuk pemisalan saja gitu, untuk mempermudah gitu. Si A atau B ini. Ibu, saya mau X sama Y boleh.
Mau C sama D boleh, it's free gitu. Variabel itu dari A sampai Z, kalian bisa pakai huruf apa aja. Di sini kebenaran aja ibu pakainya variabelnya A sama B gitu. Ini hanya untuk memisalkan, untuk memudahkan ketika kita tidak menamakan dia bilangan apa gitu. Jadi kita misalkan dia A atau B, dan nanti A atau B-nya bebas karena dia variabel, bebas bisa kalian isi 1, bisa kalian isi 1.000.000 lah, 1 sampai hingga bisa kalian isi menjadi untuk mengubah variabel tersebut. Di sini sebarang A, B anggota bilangan bulat berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Nah ini komutatif pulang balik gitu, A tambah B sama dengan B tambah A. Pusing bu katanya, A tambah B sama B tambah A. Ibu kasih contoh sekarang. Contohnya A-nya kita misalkan 2, B-nya kita misalkan 3. Nah, karena di bilangan bulat berlaku sifat komutatif, maka berdasarkan sifat komutatif ini 2 tambah 3 berlaku sama dengan 3 tambah 2. Kenapa berlaku begitu? 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 2 berapa? 5. Makanya dia berlaku 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Misalnya bilangan yang lain bu, 6 tambah 4 sama dengan 4 tambah 6. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 6, 10. Berlaku. Makanya dia berlaku. Itu kan tadi A, B, sekarang udah dijabarkan. Kemudian sekarang sifat yang ketiga itu adalah sifat asosiatif. Yang kayak gimana sih bu sifat asosiatif itu? Sifat asosiatif itu untuk A, B anggota bilangan bulat. Ini tuh E ya, E dari Greek Yunani. Kalau matematika tuh banyak kan pakai huruf Yunani. I itu artinya E. Ini tuh arti katanya elemen gitu. Elemen itu artinya unsur atau anggota. Jadi ini notasi namanya. Penjemput bisnis ibu teh nulis apa gitu ya. Anak-anak biasanya curiousnya tinggi. Untuk A, B anggota bilangan bulat berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, kasih kurung biar gak kabur ya. Biar kalian ingat gitu. Kalau yang rajin nulis dikasih kurung, dikasih warna. Jadi ketika kalian harus menghafal mau ulangan itu jadi interest gitu. Jadi tertarik, kasih warna. Sifat yang itu kasih warna biru. Sifat yang ini misalnya kasih warna merah gitu. Jadi pas ngapalin, pas kelihatannya rumus tapi warna-warni gitu. Nih contohnya, biar gak pusing kita rubah pakai angka. A tambah B tambah C. Misalnya 3 tambah 4 kasih kurung tambah 5 sama dengan 3 tambah 4 tambah 5. Benar gak sih berlaku? Kita buktiin di bawahnya. 3 tambah 4 berapa? 7 tambah 5. Ini 3 tambah 4 tambah 5 berapa? 9. 7 tambah 5 berapa? 12. 3 tambah 9 12. Berlaku, betul, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Makanya dia disebutnya berlaku bersifat asosiatif. Contoh yang lain bu, masih belum puas, boleh. Negatif 2 ditambah 6, misalnya ditambah 10 sama dengan negatif 2. Jangan negatif 2, boleh 2 aja deh, 2 berarti bisa ngaji sama pengurangan. 2 ditambah 6 tambah 10. Nah 2 tambah 6 8 tambah 10. Di sini 2 tambah 6 tambah 10 16. 10 tambah 8 18. 2 tambah 16 18. Betul. Jadi untuk bilangan bulat ini benar berlaku sifat asosiatif. Sifat penjumlahan yang terakhir nanti juga bakal ada di bahan ajar ya. Di bahan ajar yang ibu kasih, ibu buat sendiri, ibu ketik sendiri. Jadi apa yang ibu jelasin di sini, contoh-contohnya juga nggak akan jauh sama apa yang ibu ketik di bahan ajar gitu. Jadi tetap kayak gini gitu. Kalian nggak akan nahas ibu terangin ini yang materinya ini gitu. Jadi nggak akan jauh sama materi yang ibu kasih nanti di bahan ajar. Kemudian yang D, unsur identitas. Identitas juga apa identitas? Identitas kalau dengan manusia itu kan diri kita sendiri. Nah, bilangan juga
dalam matematika juga kita ada yang namanya unsur identitas. Nah, apa itu unsur identitas? Unsur identitas penjumlahan, karena di sini kita sedang membicarakan penjumlahan, maka unsur identitas penjumlahan untuk setiap A anggota bilangan bulat berlaku setiap 0 dan A anggota bilangan bulat berlaku 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan A. Maksudnya gimana? Maksudnya biar lebih jelas kasih contoh pakai angka lagi. Contohnya 0 tambah 2 sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2. 0 tambah 2 2 tambah 0 2. Jadi kenapa dia disebut identitas? Karena ketika dijumlahkan dia akan tetap jadi bilangan itu sendiri. Misalkan di sini 0 ditambah 3.150.000. Susah menghitungnya? Enggak kan? 3.150.000 ditambah 0, berapa hasilnya? 3.150.000. Kenapa Ibu pakai angka yang gede? Maksudnya di sini mau berapa bilangan yang kita masukin di sini? Ketika ditambahkan 0, dia akan tetap jadi bilangan itu sendiri. Dia akan tetap menjadi bilangan itu sendiri. Ini 2 dioperasikan dengan 0, dia tetap jadi 2. 3.150.000 dioperasikan dengan 0, dia tetap 3.150.000. Makanya dia dikatakan identitas, karena bilangan bulat berapapun yang dioperasikan dengan 0 dijumlahkan dengan 0, maka dia akan menjadi bilangan itu sendiri. 1.000.000 tambah 0 1.000.000, 1.000.000 tambah 0 1.000.000, 3 tambah 0 3. Makanya dia disebutnya unsur identitas gitu. Karena ketika dijumlahkan dengan 0, maka dia tetap menjadi bilangan itu sendiri. Makanya dikatakan bahwa 0 adalah unsur identitas penjumlahan dari bilangan bulat. Nah, 0 adalah unsur identitas penjumlahan dari bilangan bulat. Nah, ini juga harus dikasih kurung ya. You have to remember this. Ini nanti kalian sampai kelas 3 sanawiyah juga. Nanti kalian akan belajar bilangan bulat ini berulang. Nah, ya, sekarang setelah penjumlahan kita lanjut ya. Lanjut ke pengurangan. Operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, operasi pengurangan bilangan bulat juga sama kayak operasi penjumlahan tadi. Ada yang bisa apa? Dengan menggunakan bantuan garis bilangan dan tidak menggunakan bantuan garis bilangan, artinya langsung. Nah, operasi bilangan bulat ini dapat ditulis A ditambah negatif B sama dengan A min B. Ini di sini ya. A ditambah negatif B sama dengan A min B. Contohnya 6 ditambah negatif 10 sama dengan 6 dikurang 10. Nah, kayak gini. Sekarang 6 ya, kita misalkan main kaleci ya. Kalian menang 6, terus eleh 10. Kalian masih punya sisa kelereng enggak? Atau punya hutang kelereng yang harus dibayar ke teman? Punya hutang enggak? Kalian punya kelereng 6, pas main kalian kalah 10. Berarti kalian masih punya hutang. Kalau kalian bayarkan 6, yang hutang 10 itu tinggal berapa hutangnya? Tinggal 4 lagi. Karena dia hutang, maka dia pakai tanda negatif. Jadi 6 dikurang 10 itu negatif 4. Terus sifat-sifat ya. Sifat pengurangan. Nah, sifat pengurangan ini dari keempat sifat yang Ibu terangkan tadi, yang sifat tertutup, komutatif, asosiatif, kemudian unsur identitas, sama keempat sifatnya itu, tapi yang berlaku pada sifat pengurangan cuma satu, yaitu sifat tertutup. Yang berlaku sifat pengurangan itu yang berlaku hanya satu, sifat tertutup.
Jadi ketika dioperasikan, dia tetap bilangan bulat. 6 bilangan bulat, 10 bilangan bulat. Negatif 4 hasilnya bilangan bulat. Makanya disebutnya tertutup. Kenapa Ibu komutatif tidak berlaku? Tidak berlaku karena tidak berlaku. Tidak berlaku komutatif. Nah, kalau untuk membuktikan kebenaran itu kan secara keseluruhan ya, makanya kita bilang di sini A, B bilangan bulat gitu, secara besar. Tetapi untuk membuktikan suatu hal itu tidak berlaku atau suatu hal itu salah, walaupun sejuta contoh benar, tapi kalau kita punya satu contoh yang salah, maka tetap saja itu salah. Nah, tidak berlaku komutatif. Ambil contoh satu. Contoh negatif 1 tambah 2. Negatif 1 tambah negatif 2 misalnya. Bukan ditambah ya. Kalau ini dikurang. Negatif 1 kurang 2. Sama enggak hasilnya dengan 2 kurang negatif 1? Ya, negatif 1 kurang 2. Punya hutang 1. Tambah lagi hutang 1. Jadi hutangnya berapa? Hutangnya 3. Terus di sini punya 2. 2 negatif kali negatif positif, berarti 2 tambah 1. Di sini negatif 3, 2 tambah 1 3. Negatif 3 tidak sama dengan 3. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian untuk sifat asosiatif juga sama, tidak akan berlaku. Jadi dalam pengurangan itu A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Jadi tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, tidak berlaku sifat asosiatif. Ambil contoh. Negatif 1 tambah 2 kurang. Negatif 1 kurang 2 kurang negatif 3. Di sini negatif 1 kurang 2 kurang 3. Negatif 1 kurang negatif 2, punya hutang 1, punya hutang lagi 2. Jadi hutangnya negatif 3. Keluarin kurungnya, negatif 3. Ini negatif 1, ini negatif, kerjain dulu yang di dalam kurung. 2 kurang 3, 1. Punya hutang 3, menghutang lagi 3, jadi hutangnya bertambah jadi 6. Punya hutang 1, ini keluarkan, negatif kali positif, negatif. Punya hutang 1, menghutang lagi 1, hutangnya bertambah jadi 2. Negatif 6 sama tidak dengan negatif 2? Tidak. Negatif 6 tidak sama dengan negatif 2. Jadi A ditambah A min B min C, A min B min C itu tidak berlaku, tidak sama dengan. Mungkin sekian ya dari Ibu. Kita belajarnya sekarang sampai operasi penjumlahan dan pengurangan dulu. Jadi tadi kita belajar mengenal operasi bilangan bulat, kemudian letak bilangan bulat, kemudian yang terakhir ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Nanti kalian lihat ya di bahan ajar yang Ibu sediakan di Google Classroom. Kerjakan tugasnya. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kita bisa secepatnya bertatap muka ya, karena kelas 7 berarti semuanya wajah baru, belum pernah bertemu dengan Ibu. Ibu pun mungkin ke mayoritasnya belum pernah bertemu dengan kalian ya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.